usaha percetakan dulu waktu itu saya perlu yang pertama harus punya komputer satu, terus kedua print, terus yang ketiga ini agak berat ini harus menyewa di tengah kota Karanganyar ini. Dan untuk biaya sewanya juga lumayan juga, jadi orang tua saya pun harus menjual sapinya waktu itu untuk merubah nasib ini. Menjual sapi waktu itu kalau nggak salah lakunya ya sekitar 10 juta. Gini Mas, kalau tim belum benar-benar siap kita mengejar order, nanti kita pusing Mas, kita pusing. Kita harus menyiapkan dulu dari tim itu, dari sablon, dari jahit kita siapkan dulu. Jadi istilahnya kita siapkan wadah dulu, ketika order masuk banyak kita udah nggak pusing lagi. Banyak kan orang pengen order oke, pengen order oke. Ketika dia dikasih order oke, dia pusing, malah nggak bisa tidur Mas. Lah seperti itu hal yang harus dipersiapkan dari sekarang. Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita ya di Sidak UMKM Baraputra SPS. Kali ini kita berada di Kabupaten Karanganyar. Nah, di Karanganyar ini ada salah satu vendor yang namanya CMYK Screen Printing dan kita mau opera-opera. Sobat Baron pasti penasaran kan di sana ada apa aja? Ikuti terus konten kita ya di Sidak UMKM Baraputra SPS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sidak UMKM Baraputra SPS. Kali ini kita berada di Karanganyar. Sekarang ini saya bersama Mas Kino, selaku dari owner dari CMYK Screen Printing ya Mas ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Kino telah berkenan untuk kami dari tim Sidak UMKM Baraputra untuk istilahnya opera-opera ya, opera-opera di vendornya Mas Kino. Apa kabar Mas Kino? Alhamdulillah baik. Nah Mas Kino, saya tuh penasaran untuk mengulik yang terjadi yang ada di vendor ini. Sebelum mendirikan vendor ini Mas Kino itu bekerja sebagai apa? Ceritanya sebenarnya sangat panjang ya, dari CMYK sebelum terbentuk ini. Kita mulai dari sebelum saya terjun di dunia cetak dulu ya. Ini berarti dulu itu saya itu terlahir dari desa Mas, jadi nggak kenal sablon belum ini. Setelah SMP itu orang tua saya belum ada biaya untuk melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Setelah SMP saya terjun di proyek Mas, di kuli bangunan lah istilahnya. Di sana di Jakarta ya, kota-kota Jakarta, bahkan sampai pernah ke Kalimantan Mas. Ceritanya seperti itu. Terus di Jakarta itu saya ketemu istilahnya saudara jauh lah. Terus saya diajak ke tempat percetakan. Pertama dikenalkan di sana, ini buat Bang Kemot. Halo Bang, ini buat Bang Kemot, terima kasih atas bimbingannya. Saya di sana di Jakarta itu dikenalkan di sebuah percetakan namanya Kemot Print. Saya belajar di sana ya. Pertama saya datang
cuma main aja, belum ada arah untuk ke percetakan. Saya belajar di sana ya, bantu-bantu sebisanya, serabutan disuruh sana beli makanan, ntar beli minuman. Nah kalau malam kan saya tidur di sana Mas ceritanya. Jadi tiap malam kan abang-abangnya itu udah pulang, yang desainnya saya malamnya belajar di sana, ngulik-ngulik komputer. Pertamanya saya senengnya game sebenarnya, bukan langsung ini. Jadi tiap malam saya habiskan untuk main game itu. Iya. Terus lama-lama game bosen juga ini, terus saya belajar desain di sana, belajar Corel, Photoshop, seperti itu. Dari tahun berapa itu Mas? Saya di Jakarta itu sekitar tahun 2009 ya. Jadi usaha sablon belum seramai ini, pemainnya pun juga belum sepadat ini karena medsos waktu itu belum ada. Jadi untuk mendapatkan info tentang sablon, tentang cetak itu masih minim, dan vendor-vendor pun masih tertutup, belum terbuka sekarang. Kita sekarang enak ya, jadi kita istilahnya nggak tahu apa udah lempar ke medsos saja, lur ini ngabdruk kok mampet terus kenapa. Itu nanti udah teman-teman udah banyak yang jawab di situ, permasalahan lebih enak sekarang. Oke. Dari tahun 2009 ya Mas ya. Nah ini Kak udah punya vendor sendiri namanya CMYK. Itu dari tahun berapa? Untuk ini kita sebelum ke CMYK dulu ya. Basic saya kan percetakan, jadi tepatnya tahun 2012 saya dari Jakarta pulang ke Karanganyar sini. Kebetulan saya nggak boleh balik lagi ke Jakarta karena orang tua saya di sini tinggal bapak saya sama ibu saya. Nah, terpaksa saya nggak balik ke sana dan merintis usaha di sini Mas. Oh gitu. Di sini pun ya yang pertama sangat berat karena untuk usaha percetakan dulu waktu itu saya perlu yang pertama harus punya komputer satu, terus kedua print. Terus yang ketiga ini agak berat, ini harus menyewa di tengah kota Karanganyar ini. Dan untuk biaya sewanya juga lumayan juga. Jadi orang tua saya pun harus menjual sapinya waktu itu untuk merubah nasib ini. Menjual sapi waktu itu kalau nggak salah lakunya ya sekitar 10 juta. 10 juta saya sewa kios itu 8 juta Mas dulu waktu itu. Tempatnya besar, belum di sini, masih di samping dekat DPRD Karanganyar itu. Saya bangun cetakan di situ. Saya belum sablon waktu itu, saya masih menerima jasa cetak, desain dan lain-lainnya itu. Di situ saya sendiri dulu, terus udah agak rame baru nyari temen. Dulu waktu saya ada temen saya, tapi udah almarhum ya, itu jadi tiap pulang sekolah dia membantu saya sampai. Terus habis itu masuk tahun sekitar 2016 itu rame-ramenya sablon udah mulai rame. Terus waktu itu saya ada kan yang desain nih, yang desain itu tukang sablon tapi dia nggak bisa desain dia ke saya. Terus saya juga tanya-tanya nyablon nih caranya gimana. Saya kalau di desain saya cuma paham teorinya Mas, kalau prakteknya saya belum bisa waktu itu. Ngabdruk yo ngasih kepanasan kayak ora dadi, disemprot mung tangtung baik. Terus saya suruh ngajarin caranya ngabdruk gimana biar enak gimana, terus waktunya gimana. Alat belum ada Mas, jadi waktu itu dulu masih main perasaan kalau ngabdruk itu, dioles di screen pakai sinar matahari. Nah itu di situ kita main perasaan, feelingnya. Kita kembali di awal cerita tadi tentang pertama mendirikan vendor ini. Para senior mengenai Mas Vino udah punya vendor CMYK, tanggapan mereka itu seperti apa? Tanggapannya sih ya sebenarnya tanggapannya ya mendukung sebenarnya. Karena secara tidak langsung kita udah membantu dia, udah nggak terbebani dengan pekerjaan kita gitu loh. Kalau kita order kan otomatis kan nyusu order mesti nyusu mesti rene. Seperti itu. Berarti untuk tanggapan mereka sangat welcome. Lagian di Karanganyar ini kan ada komunitasnya Mas, komunitas
Di komunitasnya masih campur, jadi di Karanganyar namanya SKCK ya, di sablon, sablon, konveksi, cetak, dan advertising Karanganyar. Kebetulan teman-teman kita rangkul di situ, kita masukkan di situ, dan tiap 2 bulan sekali kita ada pertemuan, jadi tidak ada masalah untuk berkompetisi lah. Nah Mas, untuk di CMYK sendiri ini memproduksi apa aja Mas? Kita mengerjakan berbagai macam percetakan juga ya, jadi ada advertising, mau bikin stempel, nota, kalender, dan yang lain-lain. Untuk kaos sablonnya kita menerima sablon kaos, bendera, dan jasa sablon. Oh gitu. Jadi teman-teman kalau mau nyablon ke sini bisa bawa kaos sendiri atau all in dari kita juga bisa, fleksibel. Untuk harga sendiri Mas, bisa diterangkan di mungkin Sobat Baron ingin tahu juga untuk harga per kaos, desain itu gimana untuk sistemasi harganya? Untuk harga sablon plastisol kita start 65 ya. 65 ya, 65 minim 12 piece, dan untuk desain yang mudah kita berikan, tapi kalau untuk yang agak sulit nanti kita kenakan charge-nya. Oh. Jadi itu udah wajar ya Mas? Iya. Dalam dunia pembisnis, apalagi kita menerima masukan mereka gitu kan? Iya. Kayak kemarin Mas, saya terima order dari luar kota. Ini ceritanya juga buat konsumen juga ya, pesan buat konsumen juga ya. Kemarin saya terima order, kita saling percaya Mas. Jadi saya belum tahu dia di sana seperti apa, sana pun juga belum tahu kita seperti apa. Dia pesan sekitar 200 Mas, itu nominalnya juga lumayan, udah selesai. Itu grupnya di Facebook pun juga grup besar, jadi saya percaya aja. Jadi dia DP 50%, barang udah jadi dia minta kirim, saya kirim, jadi masih separuh belum pelunasan ya. Belum sampai sekarang ya, saya modal percayaan aja. Kalau memang rezeki saya ya pasti dibayar. Sampai sekarang alhamdulillah belum dibayar Mas, itu pengalaman pahit saya itu. belum dibayar sampai sekarang. Dan ini mungkin pesan ya buat yang masih punya utang ya. Oke Sobat Baron, masih punya utang, kalau bisa segera dilunasi ya, karena di akhirat udah ada nggak yang namanya jual beli, yang ada amal Anda nanti untuk membayar utang, dan di sana sangat berat, itu aja. Pokoknya yang punya utang harus segera dibayar. Iya, harus dibayar. Mumpung masih ada kesempatan. Mas, di CMYK ini pernah nggak overload, dalam arti untuk orderan tuh banyak? Overload biasanya musim-musim lebaran Mas. Kemarin lebaran kemarin juga lumayan overload juga dari PT pabrik beras itu kalau order nggak kira-kira itu Mas, nggak kira-kira emang. Iya, maksudnya gini, sejauh hari saya udah menawarkan, Pak, ini sebelum 1 bulan itu, Pak, ini bikin kaos enggak, ini udah mau lebaran, sebulan lagi lebaran. Masih jawabannya masih belum. Nah itu sebelum hari kurang seminggu dia masukin Mas, orderan saya ya kelimpungan juga itu. Harus sebelum lebaran harus jadi, pada waktu tinggal seminggu, mau nggak mau. Kita kan karyawan kan masih UKM, masih minim ya, jadi ya kita mau nggak mau kita ya harus ekstra, maksudnya lembur lah sampai untuk menutup itu. Kira-kira itu berapa pieces Mas? Kemarin itu ya sekitaran 1000 lah dalam waktu seminggu itu. Sablon belakang 3 warna, depan 3 warna. Seminggu ya. 1000? Ya. Kecanda itu Mas? Ya kecanda. Saya bagi Mas caranya, kalau sendiri ya tele-tele. Saya bagi ke temen, saya lempar, saya jahitnya saya masukkan ke teman saya, ada lubang di sana, jadi saya store kainnya, taruh sana, saya bagi, jahit sana, jadi saya tinggal nyablonnya aja. Biar hari gini kalau dikerjain sendiri, kalau belum mampu ya tele-tele. Harus ada yang jelas kita harus bangun komunikasi Mas, sama teman juga harus baik. Jadi kalau ada kita bisa berbagi lah. Oke. Mas Dino mempunyai karyawan berapa sih Mas? Untuk karyawan kita totalnya ada 6 ya. 6. Bagian desain 3,
sablonnya 2, jahitnya 1. Jahitnya istri sendiri. Iya, itu yang lebih iritnya di situ. Nah, tadi kan Mas Ino juga bicara tentang di sini memproduksi bukan hanya sablon kaos. Iya. Jadi kayak ya percetakan tadi. Percetakan ya. Kayak stempel, terus kayak juga Nota, nota dan lain-lain iya. gitu. Itu Anda mempromosikan gimana? Dalam arti kan tadi kan untuk dulu kan jasa dalam arti dulu kan untuk sosial media belum. Untuk sekarang ini tadi kan belum dijawab. Iya. Sekarang ini. Untuk sekarang di sosial media kita udah ada, sosial medianya CMYK Screen ada. Terus yang paling efektif tiap orang beli stempel kita, saya bikinkan tas mas, tas kecil gitu. Tas kecil buat ada stempelnya itu. Oh, iya, tas serut kecil gitu, saya kasih sablon di situ. Nah nanti tiap perusahaan atau perkantoran dia buat ngada itu udah di situ udah ada nomor sama WA-nya di situ. Biasanya kalau dipesan di kami cukup WA kok, kita mas pesen stempel, tik WA, sejam lagi tak ambil, siap. Oh berarti itu cara yang sangat efektif dilakukan di CMYK Screen Printing ini ya mas ya. Oke. Dan untuk sosial media kan sekarang ini ya banyak kayak TikTok, terus Instagram, itu kan sangat memadai untuk kita mempromosikan barang kita kan. Dan itu punya nggak mas? Ada. Untuk IG-nya CMYK Screen Printing, terus untuk Facebook-nya CMYK Sablon Karanganyar, dan untuk channel YouTube-nya CMYK Sablon Karanganyar. Subscribe. Oke mas, lanjut dari tentang CMYK ini, apakah nanti ingin kedepannya mau dibesarkan lagi, mau merambah ke apa ya, kota-kota lain mungkin, mempunyai cabang-cabang di sana? Cita-cita sih ada ya mas, tapi kan kita kan hidup nggak hanya di dunia ini ya, jadi saya nggak terlalu memikirkan untuk membledoskan ini, enggak. Saya jalani, rezeki saya seperti apa ya saya jalani aja. Karena gini mas, kalau tim belum benar-benar siap kita mengejar order, nanti kita pusing mas, kita harus menyiapkan dulu dari tim itu, dari sablon, dari jahit kita siapkan dulu. Jadi istilahnya kita siapkan wadah dulu, ketika order masuk banyak kita udah nggak pusing lagi. Banyak kan orang pengen order oke. Ketika dia dikasih order oke, dia pusing, malah nggak bisa tidur mas. Nah, seperti itu hal yang harus dipersiapkan dari sekarang. Apalagi sekarang kan sablon udah tumbuh di mana-mana, jadi kita harus benar-benar bisa bersaing. Ya harus bisa bersaing. Itu jangan sampai kita di bawah terus. Iya. Ya kita harus up lah. Iya, benar. Oke mas, tadi kan saya kesini, tim dari Sidak kan kesini, itu kan lokasinya sangat strategis ya. Iya. Di pinggir jalan. Terus saya juga tadi sedikit melihat seperti apa di vendor ini. Tadi maksudnya enggak terlalu besar sih. Iya. Maksudnya enggak terlalu besar. Ini kenapa? Ini masih milik sendiri atau ini masih sewa mas? Masih sewa. Nanti Jadi bisa ditunjukin kita mau ke lokasi. Oh ya bisa. Jadi kita sewa kios di pinggir jalan untuk terima ordernya. Terus untuk sablonnya kita ada di sewa kios lagi nih ceritanya di belakang rumah. Jadi untuk order kita ke kios depan, untuk sablonnya nanti ada di belakang, dan untuk jahitnya juga terpisah seperti itu. Oke, berarti untuk Sobat Baron nanti kita mau jalan-jalan di CMYK ya mas ya? Iya, nanti kita. Lokasinya soalnya ada beberapa. Iya, seperti itu mas. Di sini proses desain atau editing gambar ya dari konsumen, kita olah dulu di sini. Seperti ini proses olahan gambar untuk dijadikan vektor dan untuk nanti dijadikan film untuk proses sablonnya.
Ya, ini semua terpusat di sini ya Mas ya? Ya, ini adminnya di sini ya. Jadi tiap order yang offline atau online ke sini, datanya kita terima, kita olah dulu di sini. Habis itu kita print, baru kita masuk ke tahap berikutnya, sablon. Jadi kan ini di sini kan melayani untuk jasa buatan apa stempel, Ya. terus percetakan, undangan gitu kan. Ya. Ini kalau pengerjaan stempel berapa hari? Kalau untuk stempel 1 jam jadi kok, bisa Oh, kilat. 1 Jadi jam. buat teman-teman kalau mau buru-buru bikin stempel langsung ke sini aja. Berarti bisa ditunggu. Bisa, itu bisa. Ini untuk desain 2 karyawan ya Mas ya? Iya, Sama di sini. Berarti bertiga Mas ya? sama Oh saya. iya. Oke, Mbak, mau tanya dong. Silakan. Udah berapa lama Mbak di sini, Mbak? Udah 2 tahun, Mas. Udah 2 tahun ya. Enak enggak Mbak kerja di sini? Enak. Enak sekali ya. Enaknya apa Mbak? Enaknya di sini banyak ya ilmu yang didapatkan, banyak ketemu orang juga dari banyak kalangan. Jadi ada instansi, ada pelajar, ada terus bisnis ada. Jadi kita bisa tahu bikin bisnis rumah makan bisa itu tahu. Jadi anak sekolah juga bisa bed kayak gitu, seragam dari sini aja, dari Papua ada, dari Maluku kebanyakan settingan kalau baju olahraga itu dari luar Jawa. Oh, udah berapa tahun Mbak kerja di sini? 2 tahun, Mas. Baru 2 tahun? Ya, baru. Mau sampai kapan Mbak? Semoga ya awet, semoga ya usahanya lancar Mas Dino, bisa buat usaha yang lebih besar lagi ya. Kalau ini Masnya namanya siapa Mas? Tegar Mas. Mas Tegar, udah berapa lama di sini Mas? Baru ya Mas, saya baru 8 bulan di sini. Oh, baru 8 bulan. Di sini Mas jobnya apa? Ya bantu-bantu aja Mas ini Mas. Bantu. Iya. Kayak ya desain juga ya. Iya Mas. Desain juga. Harapannya untuk CMYK screen printing Mas? Ya Dari Mas Tegar. harapan kedepannya supaya usahanya lebih bisa maju lagi Mas. Oke, sekarang teman-teman kita ke proses jahit kaosnya ya. Ini proses jahitnya di sini. Ini ada 5 mesin ya. Jadi satu kaos itu kita butuh kira-kira 5 mesin. Ada obras, ada overdeck, ada mesin rantai, ada mesin gulung, dan ada mesin jahit buat label. Ini proses jahitnya di sini. Teman-teman bisa lihat ke sini. Oh, berarti terpusat di sini juga ya Mas ya untuk Iya. menjahitnya ya. Jadi kita dari kain dipotong, disablon, terus dijahit sampai jadi kaos. Jadi proses satu tempat ya. Jadi teman-teman kalau mau pesan kaos model-model bisa request. Oh, oke. Untuk pengerjaan cuma istri sendiri. Ya sementara sendiri, nanti kalau ramai kita cari. Amin. Semoga nanti rame ya Mas ya. Amin. Oke, ini untuk display kaos ya, Ya, Mas ya. sampel ya. Oke. Menarik sih. Oke teman-teman, kita akan lihat ke workshop proses sablon. Kita lihat di sini, ini sedang mengerjakan sablonan juga. Kita masuk sini, mari silahkan. Dan Mas, siapa Mas? Saya Denny. Mas Denny. Mas Denny udah berapa lama di sini Mas? Ntar ya udah 5 tahunan. Oh, udah 5 tahun. Berarti udah lama banget ya Mas ya ikut Ya. di CMYK ini. Mas Denny pas udah 5 tahun di sini, ada kendala apa di sini? Kesulitan yang dialami saat nyablon itu apa? Mungkin masalah tinta itu ya. Tinta itu kan ada beberapa macam terus. Biasanya ada yang encer, produknya ada yang encer, terus ada yang pekat banget gitu. Biasanya kan gesutnya juga berbeda. Ada yang mudah, ada yang Susah ya. Berarti harus dicari sendiri untuk masalah yang dihadapi itu ya Mas ya. Oke Mas, harapan kedepannya untuk CMYK apa Mas? Mika moga ya lancar selalu orderannya, terus bisa berkembang bisa Tambah maju, tambah maju, terus tambah gaji, tambah gaji Mas. tambah banyak pelanggan yang orderan, baru, gitu ya. terus pelanggan yang dulu bisa sini lagi. Kembali lagi.
kan sekarang ya gitu mas, kalah sama yang DTF itu. Oh iya. Kalau manual gitu. Untuk kedepannya mas, untuk kedepannya, harapan kedepannya untuk vendor CMYK. Untuk kedepannya ya semoga lebih berkembang lagi, lebih bisa memberi manfaat untuk sekeliling ya. Jadi sebisa mungkin kita bisa membantu warga mas. Jadi istilahnya saya kalau di rumah kan kadang ada kaos mas, kaos sisa-sisa. Ada temen yang mampir atau saudara yang mampir, saya Kasih. iya, karena kalau ngasih uangnya kita rada abot. Enak kaos kayak kaos. Harapannya semoga lebih berkembang lagi dan bisa memberi manfaat untuk sekitar. Iya. Nah Mas Kino, aku lihat kalau nggak salah 2 minggu lalu mengikuti acara KSS Rebound Together, Rebound Stronger ya Mas ya. Iya. Nah itu untuk harapan dari Mas Kino mengenai hadirnya Mas Kino di KSS itu seperti apa? Harapannya semoga sablon kaos Solo ini bisa lebih berkembang ya, karena selama ini kita kan vakum ya, jadi udah vakum, kita ini mau di-up-kan lagi. Semoga bisa menjadi wadah untuk sabloner di Solo Raya dan bisa memberi manfaat. Paling enggak di situ kita nanti bisa mengadakan gathering silaturahmi. Jadi kalau saya ke Solo istilahnya beli bahan premium atau ini saya kan nanti mas saya mau mampir nih, mampir ngopi, paling enggak kita dapat kopi gratis lah buat untuk sablon Solo. Dan tentu kita supaya sablon Solo ini bisa tidak maju dan bisa besar-besar seperti sablon-sablon di luar kota ya, karena sablon di luar kota kan kompak-kompak. Ayo kita gabung di sablon Solo ini untuk kita menjalin silaturahmi dan belajar ya Mas ya, belajar. Soalnya untuk acara kayak gitu sangatlah penting ya Mas ya. Soalnya kalau kita nggak tahu, kita bisa dikasih tahu. Terus untuk masalah order, kita nggak ada order dari pihak vendor yang lain, overload order, langsung bisa kita bagi ke sini. Gitu ya Mas ya. Saling kerjasama lah intinya kan. Gitu. Oke, untuk sobat baron di rumah yang mau buat kaos polos, sablon kaos, aneka percetakan, langsung aja hubungi nomor di bawah. Di bawah sini ya teman-teman ya, bawah sini. Dan atau langsung datang ke store CMYK Screen Printing. Di mana Mas? Di Jalan Lawu nomor 55 Karanganyar, tepatnya timur Taman Pancasila 500 meter. Oke, catat ya, catat alamatnya. Nah sobat baron, tadi kan kita sudah berbincang banyak dengan Mas Kino selaku dari owner CMYK Screen Printing, dan CMYK Screen Printing dinyatakan lulus sidak. Terima kasih Baron. Ingat sablon, ingat Baron. Ingat sablon, Ingat Baron. yes. Sobat baron, terima kasih ya telah menonton ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat baron.